Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wahyu MDK. Apa kabar buat teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan juga sehat. Dimudahkan segala urusannya dan juga dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah kisah dari Aiswinanda. Lalu bagaimana kisahnya? Silang simak ceritanya sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Waktu itu tepatnya tahun 2005. Saya tinggal di kawasan perkampungan yang berada di kota Medan. Setiap pagi aku berangkat ke sekolah. Jarak sekolah dari rumah tidaklah terlalu jauh. Saat itu kelasku hanya berjumlah 10 siswa saja. Dikarenakan di tahun itu belum banyak penduduk desa yang tinggal di sini. Hanya ada beberapa rumah saja di kampung ini. Hanya banyak persawahan dan pohon-pohon jati yang menjulang tinggi pada masa itu. Tidak seperti sekarang yang sudah dipenuhi dengan banyaknya rumah. Selepas pulang sekolah seperti anak-anak lainnya, keseharianku hanya bermain saja. Kami biasa bermain di sebuah lapangan yang sangat luas, yang tak jauh dari rumahku. Semua itu kami lakukan hampir sepanjang hari. Dan hingga suatu ketika, waktu itu seingatku hari Kamis. Kami kembali berkumpul di lapangan tersebut. Tapi tidak seperti biasanya. Kali ini kami hanya berempat. Aku, Balung, Roni, dan Jepri. Saat itu kami bingung mau mainkan permainan apa. Dan tiba-tiba, si Balung punya ide. Bagaimana kalau kita main petak umpet saja? Soalnya kan kita udah lama nih gak main petak umpet. Boleh juga tuh, jawabku. Tapi mau main di mana? Di sini kan lapangannya luas. Mau ngumpet di mana coba? Sahut si Roni. Bagaimana kalau kita main di halamannya Pak Lukman? Menurutku di sana tempatnya pas buat main petak umpet, ucap si Balung. Setelah semua setuju, berangkatlah kami menuju rumah Pak Lukman. Oh ya, di kampungku Pak Lukman ini bisa dibilang orang yang cukup berada atau orang kaya. Karena rumahnya yang cukup besar dan lantainya pun sudah memakai keramik. Sangat berbeda dengan rumah kami yang hanya beralaskan tanah. Pak Lukman hanya tinggal berdua bersama istrinya. Mereka belum mempunyai seorang anak. Dan yang aku dengar dari mulut orang-orang, katanya Pak Lukman ini bisa menyadarkan orang-orang yang kesurupan. Dan bisa juga menyembuhkan orang yang sering diganggu oleh makhluk halus atau ketempelan. Itu sih yang aku dengar dari orang-orang pada masa itu. Dan singkat cerita, tibalah kami di depan halamannya Pak Lukman. Ternyata di sana sudah ada Nining, Rizka, dan Sari. Mereka ini teman sekelas kami. Dan teman yang biasa main di lapangan juga. Mungkin karena sering kami gangguin, jadi mereka pindah jadi main di sini. Woi, ucap si Balung. Apa? Ngapain kalian kesini? Ucap si Sari. Suka-suka kami lah, ucap Balung lagi. Seperti anak-anak perempuan pada umumnya, permainan khas di kampungku. Ya, apalagi kalau bukan main masak-masakan. Dan tanpa menghiraukan mereka, kami pun memulai permainan kami. Di awal permainan, Roni yang dapat giliran berjaga, hingga kami semua dapat giliran berjaga. Dan karena keseruan bermain, kami semua hingga lupa waktu. Saat itu hari sudah hampir menjelang maghrib. Kala itu giliranku yang berjaga. Waktu aku sedang menghitung, teman-temanku pada sibuk mencari tempat persembunyian. Dan tak lama kemudian, anak-anak perempuan pun beranjak dari tempat dan pada pulang ke rumah masing-masing dikarenakan hari sudah terlalu sore. Saat itu aku masih menghitung. Tiba-tiba Balung dipanggil oleh ibunya. Dan ibunya menyuruhnya untuk segera pulang. Dan Roni pun ikut dengan mereka tanpa memberitahuku. Dikarenakan sudah sepi, Jepri pun meninggalkanku sendirian. Dan saat selesai menghitung, aku mencoba mencari mereka.
Karena hari sudah hampir memasuki maghrib, aku agak sulit menemukan mereka. Saat aku berkeliling, aku melihat anak-anak perempuan masih berada di tempatnya. Aku pun bertanya ke mereka, "Hei, kalian kok nggak pulang?" "Iya, bentar lagi," jawab Sari. Di sini aku agak aneh melihat tingkah mereka, karena mereka berbicara tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Dan aku pun bertanya lagi ke mereka, "Kalian ada lihat orang ini nggak?" "Oh, tadi aku melihat si Balung bersembunyi di bawah kursi di depan teras rumah Pak Lukman," jawab si Sari. Lagi-lagi mereka sama sekali tidak menoleh ke arahku. "Ya udah deh, aku sana." Baru 10 langkah aku berjalan, tiba-tiba perasaanku mulai bercampur aduk dan bulu kuduku mulai meremang saat itu. Dan tanpa sengaja aku menoleh ke arah belakang. Aku pun cukup terkejut saat melihat anak-anak perempuan sudah tidak ada di tempat. Kok cepet banget ngilangnya? Perasaan barusan deh. Aku berjalan baru 10 langkah, tapi kok udah ngilang aja? Ucapku dalam hati. Tanpa memperdulikannya, aku pun terus berjalan hingga aku pun sampai di depan teras rumah Pak Lukman. Ternyata benar, si Balung ada di bawah bangku. Tapi posisinya sedang membelakangiku. Dia berbaring di bawah kursi sambil menghadap tembok. Aku pun berencana untuk mengagetkan dia. Dan saat aku mengagetkannya, malah aku seperti orang kebingungan. Balung tak terkejut dan tak bergerak sama sekali. Dan tiba-tiba, kepala si Balung berputar 180 derajat. Aku pun terkejut saat melihat kedua bola mata si Balung hitam semua dan mengeluarkan darah. Seketika badan ini tak bisa digerakkan sama sekali, seperti ada yang menahan. Karena tak tahan menahan rasa takut, aku pun jatuh pingsan. Setelah itu, aku tidak tahu lagi apa yang terjadi denganku. Saat terbangun, tiba-tiba aku sudah berada di sebuah kamar. "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar, Nak," ucap ibuku. Ternyata aku sudah berada di rumah. Saat itu kepalaku masih sedikit pusing. Dan aku pun menjerit sekencang-kencangnya saat melihat di sekelilingku dipenuhi dengan makhluk-makhluk halus dengan wajah-wajah yang sangat menyeramkan. "Astagfirullah, sadar Nak, kamu kenapa Nak?" ucap ibuku yang terlihat panik. Aku pun terus menjerit dan meronta-ronta ketakutan. Seketika ibuku pun segera memanggil ayahku. Ketika melihat keadaanku, ayahku langsung bergegas bersiap-siap untuk pergi ke rumah Ustadz Imam untuk meminta pertolongan beliau. Saat itu jam setengah 9 malam. Saat ayahku mau keluar, tiba-tiba saja tok tok tok, ada yang mengetuk pintu rumahku. Dan setelah dibuka, ternyata yang mengetuk barusan adalah Pak Lukman. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pak Lukman, ada apa ya Pak malam-malam kemari?" ucap ayahku. "Tadi sore saya sempat mendengar dari mulut warga kalau si Ais pingsan di rumah saya Pak," ucap Pak Lukman. "Iya Pak, itu benar," jawab ayahku. Saat itu aku sedang melempar makhluk-makhluk yang menggangguku dengan semua benda-benda yang berada di dekatku. Dar! Terdengar suara benturan yang sangat keras. "Suara apa itu Pak?" ucap Pak Lukman. "Itu si Ais seperti habis melihat setan Pak. Menjerit-jerit gak jelas gitu. Semua benda habis dilemparnya semua. Ini saya mau bergegas ke rumah Pak Ustadz Imam. Mau minta pertolongan beliau," ucap ayahku. "Oh, tidak usah Pak. Biar saya aja yang menanganinya," ucap Pak Lukman. "Ya sudah Pak, tapi Bapak gak keberatan kan?" ucap ayahku lagi. "Enggak kok Pak." Di sini Pak Lukman meminta yang lain untuk menunggu di luar, biar dia saja yang masuk ke kamarku.
Setelah masuk ke kamarku, ia pun membaca sebuah mantra yang aku sendiri pun gak tahu mantra apa yang dibacanya. Dan tak butuh waktu lama, setelah mendengar mantra itu, tiba-tiba pandanganku perlahan-lahan mulai gelap. Akhirnya pun aku jatuh pingsan lagi. Dan Pak Lukman pun keluar dari rumahku dan langsung disambut dengan ibuku. "Bagaimana keadaan anak saya, Pak?" ucap ibu sambil menangis. "Tenang Bu, tenang. Ini saya kasih sebuah kalung jimat. Semuanya akan baik-baik saja. Asal jika nanti Ai sadar, jangan lupa ibu berikan kalung ini kepadanya untuk dipakai, agar terhindar dari makhluk-makhluk yang mengganggunya saat ini." "Baik Pak." Ibuku sangat berterima kasih kepada Pak Lukman. Dan tak lupa ibu juga memberikan sebuah amplop kepada Pak Lukman sebagai tanda terima kasih. Dan setelah itu Pak Lukman pun pamit. 2 jam kemudian aku pun tersadar. Di sampingku sudah ada ibuku yang menemaniku selama aku pingsan. Setelah tahu aku sadar, ibuku langsung menyuruhku untuk menggunakan kalung jimat yang diberikan oleh Pak Lukman. Setelah menggunakan kalung tersebut, bukannya sembuh, malah keadaanku lebih parah dari sebelumnya. Bahkan seperti ada yang berbisik di telingaku, makhluk itu mengatakan, "Ikutlah denganku." Mendengar bisikan itu, aku pun semakin ketakutan. "Pergi, pergi!" ucapku mengusir makhluk-makhluk tersebut. Saat itu keadaanku sangat memprihatinkan, sudah seperti orang gila. Ibuku pun kembali panik dan langsung membaca doa yang ia bisa. Setelah mendengar ayat Al-Quran yang dibacakan ibuku, bukannya tenang, malah aku kembali menjerit kesakitan. Kepala ini rasanya seperti mau pecah. Karena keadaanku yang semakin parah, ayahku langsung bergegas ke rumah Ustadz Imam. Dan karena berjalan kaki, mungkin butuh setengah jam untuk sampai ke rumah Ustadz Imam. Aku masih merintis kesakitan. Dan setelah 1 jam berlalu, sampailah ayahku dan Ustadz Imam bersama 2 orang rekannya. Saat itu juga aku langsung dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Imam dan diikuti oleh kedua rekannya. Aku pun kembali kesakitan. Dan tiba-tiba, hahaha, kalian jangan ikut campur dengan urusanku. Anak ini akan aku bawa untuk menjadi budakku. Suara yang berat tiba-tiba keluar dari mulutku. Ternyata ragaku sudah dirasuki oleh makhluk penunggu jimat itu. "Kami datang ke sini tidak ada maksud mengganggumu. Tapi janganlah kau bawa anak yang tak berdosa ini. Baliklah ke alammu. Di sini bukan tempatmu. Dan jangan pernah kembali merasuki raga anak ini," ucap Ustadz Imam menimpali perkataan makhluk itu. "Berani-beraninya kau memerintahku. Jangan berani kau menghalangiku. Jika kau berani, akan kubunuh kau." Ucap makhluk itu lagi. Seketika Ustadz Imam langsung membaca ayat kursi untuk mengusir makhluk itu. Aku pun kembali menjerit kesakitan dan tak lama tubuhku pun ambruk dan aku pun akhirnya kembali sadar. Setelah membuka mata, aku pun terheran-heran kenapa ada banyak orang di kamarku. "Bu." "Iya nak, alhamdulillah kamu sudah sadar," ucap ibuku. "Memang apa yang terjadi denganku, Bu?" "Tidak ada apa-apa nak, sudah kamu tidur ya nak. Hari sudah terlalu malam, besok kamu kan sekolah," ucap ibuku lagi. Setelah aku tidur, Ustadz Imam pun pamit. Sebelum pamit, ia sempat mengatakan hal yang sangat mengejutkan. "Bu, Pak, nanti setelah ini coba Bapak ambil kalung yang dipakai anak Bapak dan langsung bakar kalung tersebut. Sebelum dibakar, baca bismillah 3 kali dan sholawat Nabi 7 kali dan langsung bakar kalung itu ya Pak. Insya Allah anak Bapak tidak akan diganggu makhluk penunggu jimat itu lagi. Sepertinya
ada yang berniat ingin menumbalkan anak bapak pada makhluk gaib untuk memperkuat ilmu hitam, Pak, ucap Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz pun bertanya lagi, dari mana Ais mendapatkan kalung tersebut, Pak? Tadi diberikan oleh Pak Lukman, Pak, ucap ayahku. Astagfirullah, kok tega ya Pak Lukman berbuat hal seperti itu? Ya sudah Pak, Bu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak, saya ada sedikit rezeki untuk Bapak, ucap ibuku sambil memberikan sebuah amplop. Tapi di sini Pak Ustadz malah mengembalikan dan menyuruh ibuku untuk menyimpannya saja. Dikarenakan saat itu kami termasuk keluarga yang kurang mampu. Dan tak lama Ustadz Imam pun pamit. Malam itu aku tertidur dengan pulasnya karena kelelahan.